Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D2 akan mempresentasikan hasil mini proposal kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Ekstrak Umbi Bawang Tiwai pada Profil Farmakokinetik glibenclamid. Terdapat beberapa penjelasan pada bagian pendahuluan. Yang pertama adalah diabetes mellitus sebagai penyakit gangguan metabolik menahun. Yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga adalah perubahan profil farmakokinetik obat glibenclamid. Yang keempat adalah studi farmakokinetik obat sebagai pengembangan pengobatan klinis selanjutnya. Dan yang terakhir, pengaruh pemberian ekstrak umbi bawang tiwai pada profil farmakokinetik glibenclamid. Pada metode penelitian terdapat ethical clearance. Subjek uji yang menggunakan 10 ekor tikus putih yang berumur 2-3 bulan dengan berat badan 200-300 gram. Lalu ada skema umum. Yang pertama adalah pengajuan ethical clearance. Lalu ada pembuatan larutan stok dan pembuatan kurva baku. Selanjutnya ada preparasi sampel. Lalu ada penetapan parameter validasi. Dan yang terakhir adalah analisis data. Dalam skema khusus, digunakan hewan uji yaitu tikus putih dengan kriteria yang pertama, seleksi berat badan 200-300 gram, yang kedua, berusia 2-3 gram, serta mempunyai galur Sprague-Dawley. Kemudian hewan uji diambil 10 ekor tikus, lalu dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, kelompok kontrol normal, disuspensi menggunakan PGA 2%. Yang kedua, kontrol positif, suspensi PGA 2%. Yang ketiga, kontrol positif negatif, suspensi PGA 2%, glibenclamid 5 mg per kilogram berat badan. Yang keempat, kelompok perlakuan 1, glibenclamid 5 mg per kilogram berat badan, dan ekstrak umbi bawang tiwai 200 mg per kilogram berat badan. Kelompok perlakuan 2, glibenclamid 5 mg per kilogram berat badan, ekstrak umbi bawang tiwai 250 mg per kilogram berat badan, serta kelompok perlakuan 3, glibenclamid 5 mg per kilogram berat badan, dan ekstrak umbi bawang tiwai 300 mg per kilogram berat badan. Kerangka konsep dibagi menjadi 3 variabel. Yang pertama, variabel bebas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol berupa glibenclamid dan kelompok perlakuan glibenclamid plus ekstrak umbi bawang tiwai. Kemudian variabel terkontrol, hewan uji atau jenis kelamin, umur, berat badan, tempat pemeliharaan, tikus, galur, makanan dan minuman yang dikonsumsi, aktivitas yang dilakukan, serta kondisi fisiologis tikus. Serta variabel pengikat, yaitu berupa parameter farmakokinetik seperti Cpmax, Tmax, Vd, T setengah, AUC, dan Cl. Pembuatan larutan stok. Pada ekstrak umbi bawang tiwai, yang pertama, dilarutkan ekstrak kental umbi bawang tiwai ke dalam aquades dan diaduk. Yang kedua, dimasukkan larutan tersebut ke dalam labu takar. Yang ketiga, ditambahkan aquades sebanyak 25 ml, serta dilarutkan stok ekstrak umbi bawang tiwai dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan. Kemudian pada glibenclamid, yang pertama 10 mg serbuk glibenclamid. Kedua, serbuk tersebut dilarutkan ke dalam labu takar 25 ml dengan aquades. Yang ketiga, untuk meningkatkan kelarutan disonifikasi selama 30 menit dalam sonifikator. Dan yang terakhir adalah dilarutkan stok glibenclamid 5 mg per kilogram berat badan.
Pembuatan kurva baku, larutan glibenclamid 0,1 mikrogram per mililiter yang dibuat dalam jarak konsentrasi 22,78 sampai 0,9 mikrogram per mililiter. Kemudian setiap seri konsentrasi ditambahkan serum 250 mikroliter dan kloroform 5 ml. Lalu larutan diekstraksi selama 1 menit, kemudian didiamkan hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan bawah berupa larutan bening yang digunakan untuk analisis. Kemudian diambil larutan bening sebanyak 3 ml dan tambahkan larutan kloroform sebanyak 2 ml. Langkah terakhir dilakukan analisis dengan spektrofotometri UV setiap seri konsentrasi dan hasil data dibuat persamaan garis lurus sumbu X dan Y. Kemudian preparasi sampel. Diambil darah tikus sebanyak 0,5 ml, ditampung dalam tabung Eppendorf, didiamkan selama 20 menit. Kemudian disentrifugasi selama 30 menit dengan kecepatan 6000 rpm. Kemudian serum didapat disimpan dalam lemari pendingin untuk dianalisis. Lalu sampel dibuat dengan mencampurkan 250 mikroliter serum dengan kloroform ke dalam labu takal 5 ml. Lalu larutan yang dihasilkan diekstraksi selama 1 menit, kemudian larutan bening hasil ekstraksi diambil 3 ml, ditambahkan kloroform 5 ml. Kemudian sampel siap untuk pembacaan absorbansi pada lambda 242 nanometer. Penetapan parameter validasi yaitu penetapan parameter presisi, akurasi, dan limit of detection. Pada penetapan parameter presisi dilakukan dengan membuat 3 seri kadar yaitu 1, 10, dan 20 mikrogram per mili dengan 5 kali replikasi. Kemudian selanjutnya dilakukan dengan menganalisis menggunakan spektrofotometri UV pada lambda 242 nanometer. Untuk penetapan parameter akurasi dilakukan dengan membuat 3 seri kadar yaitu 1, 10, dan 20 mikrogram per mililiter, kemudian ditambahkan larutan stok glibenclamid 0,1 mikrogram per mililiter, kemudian ditambahkan serum 250 mikroliter dan kloroform pada labu takar 5 mili, kemudian lakukan ekstraksi selama 1 menit, kemudian diambil larutan bening sebanyak 3 mili, kemudian ditambahkan kloroform lagi hingga 5 mili, kemudian dilakukan replikasi sebanyak 5 kali, dan selanjutnya dilakukan analisis dengan spektrofotometri UV pada lambda 242 nanometer. Untuk penetapan parameter limit of detection atau LOD dilakukan dengan melakukan uji sensitivitas dengan spektrofotometer. Pada uji utama dilakukan uji perlakuan menggunakan hewan uji tikus putih jantan dengan berat 200 hingga 300 gram berusia 2 hingga 3 bulan dengan galur Sprague-Dawley. Uji perlakuan dilakukan menggunakan 10 ekor tikus yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok berisi 5 ekor tikus. Tikus kelompok kontrol normal dan kontrol negatif diberi suspensi PGA 2%, tikus kelompok kontrol positif diberi glibenclamid dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan per oral dan suspensi PGA 2%. Untuk kelompok perlakuan 1 diberi glibenclamid 5 mg dan ekstrak umbi bawang tiwai 200 mg per kilogram berat badan. Kelompok perlakuan 2 diberi glibenclamid 5 mg dan ekstrak umbi bawang tiwai 250 mg per kilogram berat badan. Dan untuk kelompok perlakuan 3 diberi glibenclamid 5 mg dan ekstrak umbi bawang tiwai 300 mg per kilogram berat badan. Pada jam ke-0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10, dan 12, masing-masing tikus diambil darahnya sebanyak 0,5 ml melalui pembuluh vena lateralis pada ekor sebagai sampel untuk mengukur kadar glibenclamid dari tiap kelompok menggunakan spektrofotometri UV dengan panjang gelombang 242 nanometer. Hasil akhir digunakan untuk menghitung parameter farmakokinetik glibenclamid dalam darah tikus yang dibandingkan antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Perbandingan dilakukan untuk melihat apakah terjadi perubahan profil farmakokinetik glibenclamid terhadap pemberian ekstrak umbi bawang tiwai secara bersamaan atau tidak. Analisis data dilakukan untuk menentukan parameter presisi, akurasi, dan LOD menggunakan persen RSD dan nilai perolehan kembali. Syarat keberterimaan untuk parameter presisi adalah persen RSD kurang dari atau sama dengan 15%, sedangkan untuk parameter akurasi adalah 85 hingga 115%. Kadar glibenclamid dalam darah yang didapat kemudian dibandingkan, yaitu hasil yang terukur pada kelompok kontrol dan kadar kombinasi glibenclamid bersama umbi bawang tiwai pada kelompok perlakuan. Metode residual digunakan untuk analisis nilai dari tiap parameter farmakokinetik yaitu CPmax, Tmax, volume distribusi, T setengah, AUC, dan clearance.
Perhitungan parameter farmakokinetik yang dihasilkan setiap kelompok diuji menggunakan Independent Sample t-test dengan nilai kepercayaan 95%. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.